Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, untuk kali ini sehubungan dengan adanya PTS, saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu adalah atribut produk dan juga label. Di sini saya jadikan satu ya. Mungkin sebelum memasuki materi, ada yang bingung antara atribut produk itu apa dan juga label itu apa. Nah, sebetulnya label itu termasuk ke dalam bagian atribut produk, begitu. Nah, untuk selanjutnya ini coba diamati terlebih dahulu. Di sini mungkin kursor saya tidak terlihat ya. Nah, di sini tuh ada dua jenis botol serum atau ampul. Yang pertama yang ada Centella, ada tulisan Centella yang di sini. Yang kedua itu yang nggak ada labelnya, yang tiduran itu. Nah, kalau kalian lihat dari dua barang ini, tentunya yang terlihat sangat menarik itu adalah yang ada tulisan brandnya, Centella. Nah, inilah yang dinamakan label, yang ditempelkan di produk itu namanya label, gitu. Nanti untuk tujuan dan manfaatnya akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Oke, baik. Oke, untuk selanjutnya itu adalah tentang atribut produk ya, yaitu adalah sebuah unsur pembeda dari sebuah produk. Dia tuh memiliki nilai tambah kalau dicantumkan. Nah, fungsinya apa? Dia tuh untuk mempengaruhi psikologis konsumen, karena kalau misalnya atribut-atribut produk yang terdiri dari label, merek, garansi, desain, dan kawan-kawannya ini dimasukkan ke dalam sebuah kemasan atau packaging, dia tuh akan cenderung membuat konsumen tuh lebih tertarik gitu. Nah, daripada seperti yang saya jelaskan tadi di slide di slide sebelumnya, itu kan ada dua gambar ya. Yang pertama ada Centella yang ada gambarnya itu, yang ada labelnya, yang satunya lagi nggak ada apa-apanya. Nah, itu kan kalau dilihat secara gamblang gitu ya, di produk dua tadi disejajarkan. Nah, itu kan tentunya lebih menarik untuk dilihat itu yang ada labelnya gitu, sehingga itu akan dijadikan konsumen sebagai bahan pertimbangan mereka untuk membeli sebuah produk gitu. Nah, untuk selanjutnya ini ada jenis-jenis atribut produk. Yang pertama itu ada tangible attributes. Tangible itu artinya atribut yang bisa dilihat dengan mata kita, dilihat secara langsung. Nah, itu ada 4. Yang pertama itu ada performance. Performance ini tuh biasanya dikasih sama si brandnya itu di produknya itu. Jadi kayak kelihatan, misal 5 kali kekuatan mencerahkan gitu, 5 kali multivitamin. Itu kan menandakan bahwa si produk itu punya khasiat atau manfaat yang biasanya muncul setelah dicoba berulang atau digunakan secara berulang. Di mana itu mungkin nggak instan ya. Justru kan kalau instan yang berbahaya ya. Nah, itu makanya digunakan secara berulang. Itu ada biasanya di performance sebuah produk. Nah, yang kedua itu ada desain atau packagingnya dia. Nah, ini kan packagingnya dia ada dua jenis ya. Ada dua, yang satu bentuk lotion seperti biasa pada umumnya, yang satunya lagi bentuknya pump gitu, di pump. Itu termasuk di packagingnya, ada dua packaging yang berbeda itu. Nah, untuk desainnya sendiri kan disesuaikan dengan apa ya, nutrisi atau mungkin kandungan yang dikandung dalam produk tersebut. Contohnya kayak ini, kayak Soft and Glow, dia tuh lebih kayak dikasih warna pink tuh tujuannya biar girly, tujuannya biar menarik perhatian di si cewek-cewek untuk kayak apa ya, kesannya tuh lebih feminim, lebih ini tuh cocok banget nih kalau produk yang mencerahkan tuh biasanya kayak gini gitu. Biasanya kan antara warna biru, pink, sama putih gitu kan untuk produk mencerahkan. Nah, yang ketiga tuh ada ingredients. Ingredients tuh di belakangnya, biasanya kan terlihat di bagian belakang dari si produknya itu sendiri. Nah, kalau untuk yang harga itu biasanya terlihat di rak-rak yang ada. Kalau harga dikasih di produk itu biasanya tuh ada di kayak produk-produk snack yang seribuan tuh, biasanya ada harganya langsung dituliskan di apanya, di plastiknya itu. Oke, tadi kan ada tangible ya. Nah, sekarang untuk jenis produk yang kedua ini, sorry saya tipu, ini satunya belum diganti. Ada intangible attributes atau atribut yang tidak terlihat. Nah, itu juga ada 4. Yang pertama itu adalah value. Value itu adalah nilai lebih yang diterima oleh konsumen. Maksudnya tuh adalah begini, ini produk itu kasih value apa sih ke konsumen? Dia tuh bikin konsumennya kayak gimana sih? Ini konsumen tuh mau merasakan manfaat apa sih? Itu yang dinamakan value.
Nah, untuk value ini juga nggak hanya value secara fisik ya atau secara khasiat, tapi juga value-nya tuh bisa secara emosional. Maksudnya begini, kalau kalian pakai produk Vaseline tuh kesannya tuh kayak apa sih ini lotion mahal, lotion yang berkhasiat gitu kan. Beda halnya dengan lotion lain misalnya lotion Marina yang kesannya tuh agak lebih nyaman di kantong gitu ya, gitu. Untuk value tuh kayak gitu. Lebih ke barang ini tuh memberikan manfaat apa sih ke konsumen. Nah, kedua itu brand image. Itu adalah kesan konsumen ketika telah menggunakan produknya dan berdampak positif. Jadi kalau misalnya produk Vaseline ini dipakai untuk kalian dan itu jadinya positif, kayak misalnya lebih cerah dalam beberapa hari atau mungkin lebih wangi dan segala macam. Itu kan image dari Vaseline kan ikut naik gitu. Nah, yang kedua itu adalah ini sorry ketutupan ada brand image juga ini sorry ini kayaknya belum diganti ya tapi coba saya lihat di buku paketnya dulu soalnya di sini ketutupan jadi sebentar ya saya lihat terlebih dahulu wait a minute ya guys ya. Oke. Yang ketiga itu image of store where sold. Jadi itu adalah image dari toko itu, toko yang menjual produk itu. Jadi misalnya kalau Vaseline-nya dijual di Sociolla, dia tuh termasuk skincare yang terkesan mahal gitu kan. Terkesan apa ya? Eee, nggak semua orang bisa mendapatkan gitu. Kalau si Vaseline tuh dijual di toko kelontong kayak toko meracang gitu, itu kan kesannya ini Vaseline tuh lebih kayak mudah didapatkan oleh seluruh kalangan gitu. Nah, untuk yang terakhir ini ada persepsi pengguna dari brand tersebut. Nah, ini maksudnya adalah kalau si konsumen itu lebih kayak value ya ini ya, value tapi secara emosional kalau persepsi pengguna dari brand tersebut. Jadi kayak kalau kalian pakai Vaseline tuh kesannya lebih lebih apa sih gitu, lebih ini lotion mahal nih misalnya kesannya seperti itu atau mungkin kesannya tuh lebih kayak kalian punya skincare yang viral dan juga kalian nggak ketinggalan zaman gitu juga termasuk dari salah satu persepsi. Tentunya persepsi juga berbeda-beda ya tergantung dengan orangnya masing-masing gitu. Nah, ini untuk unsur-unsur dari atribut produk, itu ada merek pertama, ini Indomie mereknya. Kedua, kemasan. Indomie kan ada yang kemasan gini, ada yang kemasan packaging gitu. Ada yang Indomie cup segala macam gitu kan. Terus layanan pelengkap ini kayak customer service, habis itu kayak contohnya tuh kayak customer call gitu ya tadi customer service ya. Terus juga saran penyajian, saran penyimpanan gitu. Untuk garansi ini termasuk kayak contohnya tuh adalah expired atau mungkin kalau misalnya perlindungan konsumen gitu. Nah, untuk label ini yang saya jelaskan tadi, label tuh yang mana sih? Label itu ya ini semua. Itu. Label tuh termasuk atribut produk gitu dia di dalamnya begitu. Untuk dari manfaat atribut produk itu sendiri, yang pertama, menginformasikan kualitas produk. Nah, kalau misalnya ini coba dilihat di gambar ini ada dua serum. Serum ini kan nggak ada label apa-apa, nggak ada mereknya, nggak ada komposisi, nggak ada kayak performa dan segala macam. Dia kan nggak bisa menyampaikan ini serum itu serum apa, dan dia nggak bisa menginformasikan kualitasnya itu bagaimana gitu kan. Dia juga nggak bisa menyampaikan fitur-fitur yang dimiliki. Fitur-fitur ini maksudnya kayak mencerahkan kah, menghilangkan jerawat kah, atau mungkin moisturizing aja kah, atau gimana kan nggak jelas gitu kalau nggak ada labelnya, nggak ada atribut produknya atau labelnya tadi. Nah, terus yang ketiga adalah terdapat berbagai pilihan gaya dan desain. Nah, tadi kan seperti contoh-contoh yang sebelum-sebelumnya ya, Vaseline kan juga ada berbagai desainnya. Ini dari si serum juga ada berbagai desain, ada serum yang kayak botol ini yang harus dipump gitu, ada juga kan yang sachet gitu. Itu fungsinya adalah untuk agar konsumen bisa milih produk mana yang sesuai dengan preferensi mereka begitu. Untuk yang selanjutnya ini ketutupan juga sama video saya. Itu yang keempat itu ada ini. Yang keempat itu ada sebentar ya. Ada chat masuk. Produk yang dipilih itu bisa sesuai dengan preferensi. Ini
nyambung ya sama yang nomor 3 itu. Karena ada banyak pilihan gaya dan desain tuh akhirnya produknya tuh bisa dipilih sesuai mana yang kiranya lebih cocok untuk mereka gitu. Oke, saya next ini saya coba pindah recordingnya biar lebih jelas nanti tulisannya. Nah, ini untuk label tadi itu ada di berbagai macam produk. Maksudnya adalah semua produk di baik itu food, drink, fresh, cosmetic, fashion, dan sport itu punya label yang beda-beda. Labelnya akan berbeda, isinya itu akan berbeda. Tapi mereka itu tetap sama tujuannya, menyampaikan informasi, memberikan keamanan melalui saran penyajian, saran penyimpanan dan segala macamnya. Terus juga mereka juga tujuannya untuk melakukan pemasaran. Contohnya kayak tagline. Kayak tagline-nya tuh kayak biasanya tuh ada di dalam luar apa, di depan kemasan, atau enggak gitu Indomie gitu kan ada kayak Indomie seleraku. Nah, itu kan kadang ada tagline itu ditaruh di depan di kemasannya tadi itu, di labelnya tadi, biar untuk promosi sekalian awareness gitu ceritanya. Nah, yang keempat tuh adalah pemenuhan regulasi. Tentunya kalau barang-barang itu diedarkan, dijual secara bebas, itu dari pemerintah sendiri tuh ada regulasi atau aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh si penjual untuk bisa memasarkan produknya lebih luas lagi. Kalau misalnya dia dipasarkan dengan jangkauan yang lebih luas, maksudnya secara skala internasional, dia tuh cenderung labelnya akan lebih complicated, lebih lengkap daripada produk yang hanya dipasarkan secara regional atau di satu daerah aja gitu. Contohnya kalau kemarin ada tugas yang mengidentifikasi produk ya, kenapa kok produk Vaseline, Nivea itu lengkap banget, sedangkan produk temennya itu adalah produk yang lokalan, skincare lokalan gitu, kok labelnya dikit? Ya karena tadi ada Nivea dan Vaseline kan selain dari produk dari perusahaan besar, dia juga kan didistribusikan ke seluruh dunia juga kan. Jadi regulasinya tuh juga pasti mereka akan mematuhi banyak sekali regulasi gitu. Beda beda halnya dengan kayak regional aja yang biasanya hanya butuh izin edar atau BPOM gitu. Oke, untuk nextnya ini kan tadi ada beberapa jenis produk ya, ada food and drink, ada fashion, terus sport, ada juga kosmetik segala macamnya. Nah, untuk pelabelan produk food and drink itu ada banyak bagiannya. Dia yang paling banyak gitu kalau food and drink. Itu ada nama nama dagang. Nama dagang tuh ininya nama apa ya, kayak semacam nama perusahaannya gitu, kayak gedenya. Nah, sedangkan nama produknya tuh kayak keripik ikan, misal hand body lotion itu nama produknya, lotion apa gitu. Nah, untuk nama dagang tuh kayak brandnya gitu. Nah, terus halal juga ada alamat produsen, ini diproduksi di mana, izin edar. Nah, terkait izin edar ini kan BPOM RIMD. MD di sini tuh adalah makanan dalam. Nah, sini saya tuliskan di sini. Izin edar tuh ada 5. Ada BPOM, MD, ML, PIRT, SP. Nah, untuk produk-produk yang dipasarkan secara bebas di Indonesia tuh biasanya yang paling gede tuh ada BPOM, MD, ML. MD itu adalah makanan dalam, di mana makanan itu berasal dari dalam Indonesia gitu dan dipasarkan di Indonesia. Kalau ML itu produknya adalah makanan luar, di mana produk itu diperoleh dari luar negeri gitu contohnya, diimpor ke sini begitu. Kalau PIRT itu lebih ke kayak semacam izin edar tapi versi lebih apa ya, biasanya ditujukan ke UMKM, PIRT dan juga SP. Nah, selanjutnya itu pasti kalau makanan ada kadaluarsa, kalau ada juga isi berat bersih segala macam. Nah, ini tuh biasanya ada aturan-aturannya, apa aja yang harus ditaruh di depan dan apa aja yang boleh di belakang. Biasanya kalau yang di depan tuh ada nama dagang, halal tuh pasti di depan kadang ya. Terus juga ini nomor izin edar. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan informasi bukan paling penting sih, informasi yang general atau mungkin informasi yang sekiranya sangat dijadikan concern oleh orang-orang itu taruh depan. Nah, sedangkan untuk yang belakang tuh biasanya ada ingredients, terus apa, nutrient facts. Nutrient facts sama ingredients tuh beda ya. Kalau ingredients tuh bahan-bahan yang dipakai tuh apa aja, kalau nutrient facts itu adalah kayak informasi nilai gizi, begitu. Beda. Misal kalau misalnya bahan itu apa aja yang dibuat untuk membuat produk itu. Kalau informasi nilai gizi itu lebih, ini dari makan ini dapat gizi apa aja sih, gitu.
Terus juga ada alergen, informasi alergen, kode produksi itu maksudnya lebih kayak gini. Ini dia tuh biar bisa di-track, dia tuh diproduksi kapan, di mana, jam berapa, oleh siapa gitu, ada namanya kode produksi. Itu untuk nge-track aja sih gitu, biasanya persebaran produknya di pasaran. Oke, next ini ada pelabelan pada produk fresh. Nah, produk fresh ini maksudnya tuh ada kayak buah, biasanya tuh seringnya tuh buah. Terus juga ada kayak ayam fresh gitu, ayam potong itu di supermarket. Tapi paling sering tuh buah. Nah, buah yang dipakai itu ada namanya barcode PLU atau price look up. Tujuannya itu adalah untuk satu membantu melacak inventaris. Yang kedua itu menginformasikan jenis makanan tersebut dan harga. Terus sebagai indikator makanan tersebut itu berasal dari mana. Dengan yang terakhir itu adalah bagaimana produk itu dibuat atau ditanam. Dia entah pakai pestisida kah, entah pakai organik kah, atau gimana, nanti kita bahas di slide selanjutnya ini. Nah, tadi kan produk fresh itu pakai PLU ya atau price look up. Harganya lihat di atas gitu, katakanlah Indonesianya gitu. Nah, ini tadi kan ada terkait ini kode itu buat memberikan informasi terkait bagaimana produk itu ditanam atau dibuat gitu kan. Nah, ada 3 jenis kode PLU. Pokoknya kode PLU itu ada yang 4 digit sama 5 digit. Udah gitu aja. Kalau 4 dimulainya dari angka 3 sampai 4. Itu artinya, ini yang saya kasih tunjuk dengan panah warna hitam, itu kan ada 4 kode di situ. 4 kode yang awalannya tuh 4 kan di situ. Nah, itu artinya buah itu tuh ditanam secara konvensional, tapi juga bisa pakai pestisida. Jadi dia tuh ditanam sebagaimana buah pada umumnya, tapi juga disemprotin pestisida. Jadi perlu untuk dicuci lagi. Ini paling sering sih kalau PLU yang kode 4 digit yang dimulai dari angka 3 dan 4 itu paling banyak dijumpai. Nah, untuk yang kode 5 digit tapi dimulai dari angka 8 itu artinya adalah produk itu hasil modifikasi genetik. Jadi itu agak kemungkinan besar akan lebih berbahaya untuk beberapa orang gitu kan. Nah, untuk yang ketiga itu adalah kode dengan jumlah 5 digit dimulai dari angka 9. Pokoknya yang paling gede itu patokannya adalah paling gede, dia tuh paling organik, paling mahal gitu. Ada 2 aja sih, ada 2 jenis. Yang dilihat tuh jangan kodenya dihafalin ya, tapi lebih ke ini aja, dia ada 4 sama 5 digit. Dia yang mana? Terus kalau yang angka 4, kalau 4 digit itu pasti awalannya 3 atau enggak 4. Tapi kalau yang 5 digit, yang 5 ini, yang 8 tuh hasil rekayasa genetik, kalau yang 9 tuh organik. Ibaratnya katakanlah kasarannya banget ya, kalau yang 5 digit dimulai dari angka 8, itu dia yang paling nggak sehat, katakanlah gitu ya sih, nggak bukan nggak sehat itu gitu, tapi ya lebih ke nggak sehat daripada yang dimulai dari angka 9 gitu. Nah, tadi sudah produk fresh, food and drink, kita sekarang ada produk kosmetik. Nah, kosmetik ini lebih agak sedikit nggak terlalu kompleks daripada makanan. Mungkin yang membedakan di sini adalah dia biasanya kosmetik kan ada batas ini barang dipakai itu berapa lama kan. Barang ini dibuka atau dipakai itu berapa lama kan biasanya ada sekitar 12 minggu kan, 6 bulan kah, atau bagaimana gitu. Nah, terus si kosmetik juga biasanya tuh ada klaim dari produsen, yaitu adalah misal kayak contohnya kalau nggak salah itu The Body Shop kalau nggak salah. Itu ada campaign dari mereka tuh mereka nggak menggunakan animals untuk diuji klinis terkait produknya gitu. Nah, terus kedua ada teruji klinis itu biasanya pakai dermatology test gitu. Itu kan kalau ada tulisan kayak gitu kan pelanggan lebih percaya ya gitu. Ini next untuk yang lebih agak sedikit rumit ya, itu adalah produk fashion and sport. Di mana di sini sebagaimana label pada umumnya, dia tuh pasti untuk memberikan informasi terkait outletnya tuh apa, barangnya tuh apa, cara merawat dan segala macamnya. Nah, kalau yang fashion and sport seperti kalian tahu ya, kita tuh kalau pakai baju apalagi bermerek, itu kan memberikan prestige. Prestige tuh aja itu adalah kayak bagaimana cara orang itu memandang sebuah brand gitu loh, katakanlah gampangnya seperti itu. Kalau kita memakai baju yang ada
label, misalnya label apa ya, biasanya tuh yang sering dipakai tuh, kayak ini, misal Eiger gitu. Itu kan kita akan jauh lebih ini ya, jauh lebih pede gitu daripada pakai tas yang nggak ada labelnya apa-apa yang itu. Begitu. Nah, terus yang kedua itu ada ini, dalam label si fashion and sport itu sendiri, itu seperti halnya label lain, tapi dia tuh lebih simple gitu. Lebih ke kasih tahu cara perawatannya tuh gimana, dia bahannya dipakai apa. Paling gampang kalau label fashion and sport, kalian lihat baju kalian sendiri deh, coba itu identifikasi itu label apa yang dipakai. Nah, tadi saya mundur-mundur ya, tadi mundur-mundur gini tuh, itu saya coba cari tahu label di tas-tas saya ini, ada nggak ya di tas ini labelnya apa ya gitu. Ternyata labelnya nggak ada, cuma tempelan doang gitu. Jadi ya sudah gitu tadi sih agak itu saya mundur-mundur. Coba cari contoh label. Nah, itu kan ini untuk jenis-jenis label ini kita move ke slide selanjutnya. Nah, untuk yang materi label dan barcode kali ini tuh lebih ke banyak variasi ya, lebih banyak hafalannya emang. Nah, yang pertama itu kalau ada kata-kata damask atau DAMASK, pokoknya ada mas-masnya, itu pasti dia dibordir, udah gitu aja. Nah, kalau woven damask itu adalah labelnya tuh real dirajut semua. Dia tuh label-label contoh label-label yang kasar gitu loh. Gitu. Ini kalau baju saya tuh nggak tak bawa sih di sini. Baju saya tuh yang rip curl itu di bagian lengannya, di bagian lengan bawah itu ada label woven damasknya gitu. Dia tuh cocok untuk pakaian orang dewasa, biasanya tuh kasar gitu. Kalau satin printing ini dia tuh di print ya, bukan di bordir, di print di kain satin yang gilap. Gilap itu kayak mengkilap gitu. Dia tuh lebih cocok ke anak dan bayi karena lembut. Yang ketiga tuh ada satin damask. Nah, satin ini itu bahannya satin juga sama tapi dia dibordir gitu. Yang keempat ada hang tag, ini biasanya paling sering dipakai di mana-mana, itu dari kertas, otomatis ya kalian pasti udah sering lihat. Yang kelima itu ada rubber, di mana dia dari karet, itu biasanya kayak topi kan biasanya ada di sininya gitu. Terus tas itu biasanya tas tuh ada di depannya kalau nggak di belakang. Terus juga sepatu juga ada. Sepatu biasanya di ini paling belakang kalau nggak di samping-samping gitu ya. Oke, next kita ke barcode atau kode batang kalau masih bingung. Itu adalah kayak intinya barcode tuh untuk menunjukkan informasi terkait produk itu juga. Intinya semua yang kita bahas itu adalah kasih info ke konsumen, udah gitu aja. Bedanya kalau barcode tuh lebih ke bisa di-track juga gitu daripada label yang lain. Nah, untuk manfaatnya sendiri itu adalah meningkatkan efisiensi perusahaan karena dia kan bisa di-track. Jadi semua barang tuh bisa di-track. Terus mencegah terjadinya human error. Maksudnya adalah gini, kalau dia di-track otomatis human error-nya itu mungkin akan kalau nggak double klik ya nggak keklik gitu kan. Tapi kalau misalnya human error yang lain kayak contohnya adalah salah hitung segala macam kan repot kan ya. Itu lebih diminimalisir dari adanya barcode. Terus memangkas biaya juga dan juga menambahkan data secara cepat karena cuma butuh scan aja. Nah, untuk barcode-barcode ini mungkin akan terlihat kurang lebih sama ya, nanti ada 5 jenis barcode kayaknya bakal sangat agak sedikit bukan rumit sih, kayak membingungkan. Itu ada pertama kode batang EAN13. Itu biasanya dipakai di retail. Pokoknya ada 13 digit angka. Ini contohnya kayak ini 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 digit angka itu untuk melacak dan mengidentifikasi barang-barang konsumen di supermarket atau toko. Dia tuh di barangnya, barcode-nya dia tuh di barangnya. Coba saya cari ya. Misal ini Lifebuoy. Nah, ini ada sampo Lifebuoy dekat saya. Nah, ini di sebelah sini ini yang kode batang EAN13 gitu. Gitu. Terus yang ISBN itu khusus buku. Semua buku pasti ber-ISBN, buku cetak. Nah, ini ISBN. Kalau ini buku saya, buku Les TOEFL ini ada 2 jenis barcode. Tapi ada juga yang ISBN.
Ini yang depannya 9 yang ini, yang gede, yang ISBN kalau menurut saya. Di buku kalian pasti ada, apalagi kalau bukunya diperjualbelikan di mana-mana, di retail atau mungkin di Gramet atau apapun, itu pasti ada kode ISBN-nya. Nah, next itu ada kode batang ITF 14, SSC 14, SSC 18. Ini tuh jarang kalian temukan, akan jarang kalian identifikasi juga. Karena apa? Karena untuk yang SSC 14 dan 18 ini itu di kontainer pengiriman barangnya. Jadi kayak jarang ditemukan gitu. Kalau yang ITF 14 itu biasanya ada di box atau karton. Di kartonnya. Dia tuh tujuannya biar tahu. Ini karton kalau di-scan udah tahu produknya apa di dalam karton itu. Begitu. Jadi lebih ke nggak usah dibongkar dulu buat tahu isi kartonnya. Oke, itu untuk materi di bab selanjutnya ini, di bab 3 saya gabung soalnya bab 2 dan 3. Jadi untuk label ini mungkin dia akan banyak sedikit hafalannya, tapi saya yakin kalian bisa karena semua label ini sebetulnya bisa ditemukan dimanapun. Cuma penggunaan label itu nggak semua produk akan selengkap itu, gitu. Tergantung produk itu dipasarkan di mana, regulasi yang berlaku di daerah itu apa, tergantung informasi yang ingin disampaikan oleh penjual juga. Jadi nggak semua produk itu kalian harapkan punya informasi label yang banyak dan sama semua, nggak seperti itu, pasti berbeda. Apalagi kalau produknya skincare dan makanan itu akan jauh lebih berbeda. Tapi yang pasti dari semua label itu ada pasti nama produk atau brand itu sendiri itu pasti ada gitu. Dan tujuannya itu hanya satu, bukan hanya satu. Salah satunya adalah memberikan informasi. Udah, itu tujuan utama dari semua hal yang kita bahas ini adalah memberikan informasi. Sekali lagi, atribut produk dan label bedanya adalah apa? Label itu masuk di atribut produk. Gitu. Tuh ya dari saya, kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat atau mungkin kolom komentar. Nanti akan coba saya jawab juga dari situ atau mungkin saya buatkan video selanjutnya untuk menjelaskan terkait hal itu. Nanti juga kita akan bahas soal-soal yang sudah saya berikan kemarin. Harapannya adalah kalian bisa menonton sampai habis ya, sampai tuntas dan dipahami semuanya. Jika ada pertanyaan, tanya saja, enggak apa-apa, tidak ada pertanyaan yang kocak, tidak ada pertanyaan kocak atau konyol, semua pertanyaan akan coba saya jawab gitu. Kalau ada salah juga tolong dikoreksi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.